Sahabat Rema yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam acara renungan harian kita. Hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Saya memberi renungan ini sebuah tema, bukan soal angka tetapi soal ketulusan hati. Saya mengambil inspirasi dari Injil hari ini, yaitu diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Kisah tentang persembahan janda miskin yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Tentu kisah ini sudah cukup kita kenal, bagaimana Tuhan Yesus dan para muridnya melihat ada banyak orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu nanti dibandingkan dengan seorang janda miskin yang mempersembahkan hanya sebesar 2 peser. Peser itu adalah mata uang terkecil dalam masyarakat Yahudi. Hanya 2 peser, dan itu dipuji oleh Tuhan Yesus. Karena 2 peser itulah yang dimiliki oleh janda miskin itu sebagai harta satu-satunya. Dan setelah dipersembahkan kepada Tuhan, tidak tahu lagi apakah janda itu masih bisa makan atau tidak. Sahabat Rema yang terkasih, pertanyaan mendasar bagi kita semua adalah bagaimana dengan kolekte atau persembahan kita. Dalam gereja Katolik ada kesempatan kita memberikan persembahan atau kolekte. Misalnya di dalam setiap kita merayakan Ekaristi. Mesti ada di dalam benak kita, batin kita. Ketika kita memberikan kolekte, itu bukan berarti kita membayar misa, melainkan kolekte sebagai ungkapan syukurku, salah satu perwujudan ungkapan syukurku atas anugerah Tuhan. Maka logikanya menjadi, aku bukannya membayar supaya aku mendapatkan karunia Tuhan. Logikanya dibalik. Aku sudah lebih dahulu mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan karunia Tuhan. Oleh karena itu aku bersyukur kepada Tuhan atas anugerah itu. Nah, kolekte merupakan salah satu wujud ungkapan syukur kita. Maka kolekte atau persembahan tidak boleh dilakukan dengan terpaksa. Kolekte, persembahan mesti dilakukan dengan penuh ketulusan hati, penuh keikhlasan, sehingga kolekte persembahan kita berkenan di hati Allah. Sahabat Rema yang terkasih, kolekte juga mestinya bukan sisa dari uang belanja kita atau sisa dari uang jajan kita, melainkan memang kita khususkan sebagai bentuk persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan soal angka, melainkan soal ketulusan hati kita sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan yang selalu melimpah di dalam hidup kita. Semoga Allah memberkati seluruh perjalanan hidup kita, karya pelayanan-pelayanan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami berkah dalam.